Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Alana Mulia Zibada, NIM L2001-904. Yang kedua, Adityawan Surya Atmajaya, NIM L2001-921. Ketiga, Alfian Muhammad Agil, NIM L2001-930. Yang keempat, Falah Yudhistira Hanan, NIM L2001-938. Kita di sini membuat 7 kelas yang berada di package yang sama, yang bernama tugas UAS. Yang pertama bernama superclass. Yang kedua data diri, yang ketiga data diri demo, yang keempat menu tes, yang kelima fungsi, yang keenam fungsi 2, yang ketujuh main class. Ya, sekarang kita masuk ke kelas pertama, yaitu kelas superclass.java yang merupakan induk dari konsep inheritance. Yang pertama kita mengimpor Java Util Scanner. Terus di situ ada public static yang isinya static variable yang bernama nama rmhskt yang yang bertipe data string yang menerapkan akses public modifier. Terus di bawahnya ada constant variable yang bernama alamat rmhskt yang bertipe data string juga yang menerapkan default modifier. Terus di bawahnya lagi kita membuat objek untuk keperluan input yang bernama scan. Oke, kita lanjut ke kelas yang kedua. Di kelas kedua ini bernamakan data diri.java. Di kelas ini menerapkan konsep encapsulation yang semua variabelnya bersifat private modifier dan merupakan instance variable. Variabelnya ada nama, string, alamat, jenis kelamin, telepon, tanggal lahir, umur. Terus nama ini bertipe data string, alamat string, jenis kelamin string, telepon juga, tanggal lahir string, dan umur integer, bertipe data integer. Lalu kita membuat setter dan getternya. Kalau setter itu digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam private variable. Setter tidak memiliki return value yang berarti tipe data kembalian dari getter adalah void. Kalau getter adalah suatu metode yang digunakan untuk mengambil nilai dari private variable. Getter harus memiliki return value yang berarti tipe data kembalian dari getter adalah non-void. Nah, ini kita membuat setter nama, string nama. Ya, ini. Terus kita lanjut ke kelas yang ketiga, yaitu bernama data diri demo.java. Kelas ini menerapkan konsep inheritance yang mewariskan sifat dari superclass tadi. Dari superclass ini tadi ya. Lalu kita membuat kelas data diri. Setelah itu kita membuat method void-nya. Setelah itu kita membuat output ini. Terus ini lagi memasukkan identitas Anda. Terus masukkan nama. Nah, ini berfungsi untuk memanggil metode setter dan mengeset nilai dengan menggunakan input dari user. Nah, ini juga sama. Ini juga. Nah, terus ini kita membuat output lagi untuk garis. Terus bawahnya kita membuat metode getter. Ini untuk memanggil metode getter. Ini sama metode getter. Lalu yang ini untuk memanggil, fungsinya untuk memanggil variabel dari superclass tadi.
Ya, kita lanjut ke kelas yang keempat, yaitu bernama menu tes.java. Di menu tes.java ini berisikan publik menu tes yang merupakan default konstruktor. Nah, ini outputnya ini. Silahkan beri tes COVID-19. Yang pertama rapid antibody. Terus yang kedua rapid antigen. Terus yang ketiga TCM. Yang keempat RT PCR. Ya, kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas fungsi. Kelas fungsi ini menerapkan konsep inheritance, yaitu superclass menurunkan sifat-sifatnya ke kelas fungsi. Kemudian kita membuat objek fungsi 2. Dan kita membuat method void dengan nama fungsi. Kemudian kita membuat lokal variabel dengan tipe data double, namanya HRGANTBD dengan nilai 100.000. Begitu juga dengan yang bawah-bawah. Nah, tipe datanya double semua, hanya namanya yang beda dan nilainya. Nah, kemudian kita membuat output masukkan pilihan tes Anda agar user mengerti maksud kita. Kemudian kita membuat objek dari entity test, kemudian scan untuk fungsi inputnya, fungsi input.nextInt agar ke baris berikutnya, dan fungsi switch dan cache. Switch ini kita ambil dari objek ini, objek test. Switch cache adalah pilihan yang berdasarkan pada pilihan ini. Nah, maksudnya tugas yang berdasarkan pilihan ini. Contohnya cache 1. Jika kita pilih 1, maka yang keluar adalah ini. Outputnya adalah ini. Dan fungsi 2 tadi. Fungsi 2 ini. Begitu juga dengan cache 2, cache 3, dan cache 4. Ada tapinya, tapi jika kita memasukkannya tidak ada di sini, contohnya masukkan angka 5 atau 6, maka akan terjadi error. Oh ya, saya lupa. Tambahan breaknya. Jika sudah milih 1, maka berhenti. Milih 2, berhenti. 3, berhenti. Dan berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu kelas fungsi 2. Sama seperti kelas sebelumnya, yaitu kelas fungsi. Di sini kita juga menggunakan konsep inheritance, yaitu sifat-sifat dari superclass diturunkan ke kelas fungsi 2. Di sini kita membuat method void karena tidak mempunyai nilai return. Kita beri nama fungsi 2. Di sini fungsi 2 memiliki fungsi untuk system out.print untuk menampilkan output apakah ingin menerima hasil tes via email. Nah, ini untuk memberitahu user keinginan dari kode kita. Selanjutnya, di sini kita juga membuat variabel str dengan tipe data string dan kita beri nilai scan netSlang. Nah, ini untuk jika kita input akan otomatis ke baris selanjutnya. Kita juga menambahkan fungsi switch cache. Switch cache ini sama seperti percobaan if else. Ya, bedanya cuma switch sama cache-nya. Pilihan pertama yaitu Y. Jika kita masukkan Y, maka akan muncul output masukkan email Anda. Kemudian kita buat variabel email tipe data string untuk menyimpan inputan yang akan kita input nanti. Kemudian baris selanjutnya akan menampilkan output juga hasil tes COVID Anda akan dikirim melalui email. Dan baris selanjutnya terima kasih. Nah, jika kita masukkan Y ini nanti, jika benar, maka akan break berhenti. Kemudian pilihan kedua, case T. Sama seperti Y tadi. Akan menampilkan output, silakan mengambil hasil tes COVID setelah kami hubungi. Lalu terima kasih. Jika benar T, maka akan break
berhenti. Default, jika yang kita masukkan kecuali Y dan T, maka akan menampilkan Anda salah masukkan input, lalu break, berhenti. Kita lanjut ke kelas terakhir, yaitu kelas main class. Di sini ada main method yang berfungsi untuk menampilkan output dari ini. Pertama-tama kita membuat objek dari kelas fungsi dulu. Fungsi, nama objeknya new, fungsi kurung buka kurung tutup. Kemudian membuat objek dari kelas data di demo, sama penjelasannya seperti yang di atas tadi. Kemudian kita memanggil metode yang ada di data diri ini. Yang kedua, kita memanggil default constructor. Yang terakhir adalah memanggil metode yang ada di kelas fungsi tadi. Ya, kita akan mencoba untuk merun. Ya, di sini kita disuruh untuk memasukkan nama. Terus selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan jenis kelamin. Setelah itu kita disuruh untuk memasukkan tempat tanggal lahir. Nah, setelah itu kita disuruh untuk memasukkan alamat. Selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan umur. Dan selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan nomor telepon. Setelah itu sistem akan memproses dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita diberi pilihan, silakan pilih tes COVID-19. Apabila kita memilih angka 1, nomor 1, maka sistem akan berproses dan hasilnya seperti ini. Dan kita diberi pilihan, apakah ingin menerima hasil tes via email. Jika kita memilih Y besar, maka kita akan disuruh memasukkan email. Setelah itu, sistem akan memproses dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini jika kita memilih angka 2, maka sistem akan memproses dan hasilnya seperti ini. Anda memilih tes rapid antigen, harganya ini 150.000. Dan kita disuruh memilih apakah ingin menerima hasil tes via email. Jika kita memilih T besar, maka sistem akan memproses dan hasilnya seperti ini. Silahkan mengambil hasil tes COVID setelah kami hubungi. Terima kasih. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih. Jika kita memilih angka 3, maka sistem akan memproses dan hasilnya seperti ini. Anda memilih tes TCM harga 500.000 dan kita disuruh memilih apakah ingin menerima hasil tes via email. Jika kita memilih selain Y besar atau T besar, misalnya R besar, maka sistem akan memproses dan hasilnya seperti ini. Anda salah memasukkan input. Nah, setelah itu kita disuruh memilih. Jika kita memilih selain angka dari pilihan tersebut, misalnya kita memilih angka 5, maka sistem akan memproses dan hasilnya seperti ini. Anda salah memasukkan input. Ya, seperti itu saja penjelasan dari kami mengenai tugas UAS PBO. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.